Sobat Rimba, Silva di sini dari Bumi Jaya Stamba akan mengabarkan kebaikan dari hutan melalui podcast Cerita Angin. Oke Sobat Rimba, hari ini kita akan ngobrol bersama juara 1 tingkat nasional Lomba Warna Lestari kategori kelompok pecinta alam, yaitu Perkawis Pelestari Kawasan Wilis. Dan hari ini sudah bersama kita Ketua Umum dari Perkawis, Pak Topan Ardianto. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Udah lama gak ketemu. Ini masih ingat saya nggak Pak? Saya si Uso Pak. Masih ingat. Mereka sini. Iya. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja Pak, tentang ya kurang lebih success story-nya Perkawis. Dan kita pengen tahu nih Pak, latar belakang awal mulanya Perkawis berdiri itu gimana gitu. Bisa diceritain ke Sobat Rimba yang ada di rumah atau di mana-mana Pak? Terima kasih Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Topan Ardi, Ketua Pelestari Kawasan Wilis Tunggal Loko Mandiri. Kelembagaan kami Pelestari Kawasan Wilis didirikan tahun 2020, tepatnya di tanggal 29 Februari 2020. Kami kemudian bersama 18 organisasi pecinta alam dan pelestari lingkungan di Tunggal Loko Mandiri. Kami menyebutnya Tunggal Loko Mandiri adalah Tulungagung, Galek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri di 6 kabupaten itu. Kemudian kami sepakat untuk membentuk satu konsorsium kelembagaan. Jadi anggotanya adalah organisasi-organisasi. Jadi Perkawis ini sebenarnya bukan organisasi, tapi konsorsium. Jadi lembaga konsorsium yang dinaungi oleh lembaga-lembaga yang di bawahnya. Jadi lembaga-lembaga itu kemudian sepakat untuk Perkawis Lestari. Gitu kira-kira. Terus awalnya memang berangkat dari kegelisahan teman-teman, karena memang bencana hidrometeorologi ini kemudian sudah 10 tahun terakhir ini sudah banyak terjadi. Kekeringan, kemudian banjir, apalagi kita melihat bahwa Gunung Wilis ini adalah gunung air yang dia menjangkau 6 kabupaten kota, sehingga perlu adanya upaya bersama di 6 kabupaten ini untuk bersama-sama untuk melestarikan kawasan Gunung Wilis sebagai kawasan tangkapan air, karena Gunung Wilis sendiri adalah gunung air. Jadi banyak air terjun, kemudian sumber mata air juga banyak disuplai di 6 kabupaten ini, sehingga air-air yang kemudian disuplai dari tangkapan air Gunung Wilis ini dimanfaatkan oleh warga di 6 kabupaten itu, gitu Mbak. Sehingga kami perlu untuk ayo bersama-sama bergabung, kemudian sepakat untuk membentuk itu kita konservasi, gitu. Ada berapa nih Pak anggotanya? Total itu yang resmi di kami 64, yang terdaftar di kami, cuman kami kader ya, jadi memang yang kelembagaan itu memang fokus di anggota-anggota organisasi itu, tapi kemudian banyak simpatisan sih, karena kami memang kegiatan kami memang bukan mobilisasi, tapi kami berpartisipasi, mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan itu orang di bawah, misalnya di kota, kami ajak untuk ikut nanam di gunung begitu. Sehingga harapan kami memang kegiatan ini berpartisipasi, mengajak bersama-sama masyarakat untuk ikut peduli. Jadi masyarakat di bawah itu tidak cuma menikmati airnya, menikmati udara sejuknya, tapi juga ikut bersama-sama. Ayo kita ke gunung, nanam-nanam begitu kan di kawasan kritis, ayo nanam-nanam di kawasan hutan begitu. Sehingga muncul kepedulian. Kalau tagline kami kan kenali, kemudian peduli dan lindungi. Jadi kita harus kenal dulu bagaimana Gunung Wilis, kemudian peduli. Kalau sudah peduli maka kita sepakat untuk melindungi gitu. Itu 64 anggota tersebar di 6 kabupaten. Betul, yang terregistrasi ke kami. Rogo Mandiri. Iya. Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri. Tunggal Rogo Mandiri. Kegiatannya selama ini yang udah dilakuin apa aja Pak sama Perkawis? Jadi hampir setiap tahun kita musim tanam ya, musim hujan kami selalu melakukan penanaman. Jadi mulai dari awal itu 2020 kami melakukan aksi bakti wilis gitu kan. Kemudian aksi restorasi wilis, kami juga melakukan kenduri kagem wilis, kenduri agung masyarakat wilis. Jadi kagem wilis itu adalah spirit kami melakukan kenduri agung. Jadi tidak hanya kenduri makan-makan begitu atau tasyakuran, tapi juga kegiatan juga dilakukan dengan penanaman. Jadi di Tulungagung kami juga melakukan penanaman di daerah Sendang, kemudian di Trenggalek juga di daerah Bendungan, Ponorogo di Budak, Madiun itu di daerah Kare, Nganjuk di 3 kecamatan Sawahan, dan kemudian di Kediri itu di Mojo dan Semen, kecamatan Mojo dan Semen. Itu adalah
kecamatan-kecamatan yang saya sebutkan tadi di atas itu adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Gunung Wilis. Jadi kitanya ring satunya zona catchment area tangkapan air yang di Gunung Wilis begitu. Jadi nanamnya di sekitar sumber mata air pastinya. Ya, memang di zona tangkapan air, sehingga harapan kita kalau di wilayah hulu itu kemudian banyak ditanami, itu juga mencegah kalau hujan mencegah longsor gitu, juga menyimpan air gitu. Selama ini ada kendala nggak Pak dalam berkegiatan? Banyak kendalanya. Jadi deforestasi itu, pola pengambilan hutan itu terjadi ketika banyak alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan itu lahan hutan kemudian dialih fungsikan menjadi lahan pertanian begitu. Jadi pola tanam yang berbeda-beda, misalnya tanam buncis, kemudian tanam jagung, kemudian juga ada tanaman yang memang bukan tanaman keras begitu, bukan tanaman kayu gitu, sehingga ini menyebabkan terjadi alih fungsi lahan, sehingga memang kita perlu melakukan edukasi itu. Tapi ya begitulah masyarakat kita. Ketika ekologi itu pasti berhadapan dengan ekonomi begitu. Kita bicara soal ekologi, masyarakat butuhnya ekonomi kan begitu. Ketika kita bicara soal konservasi, mereka butuhnya malah investasi. Kalau kita nanam ini, apa sih kemudian manfaatnya buat kita kan begitu. Kita bicara konservasi nih misalnya untuk mata air, tapi mereka malah bicara investasi. Kalau saya tanam ini, manfaatnya buat saya apa begitu. Padahal ini kan jasa lingkungan sebenarnya. Jadi ya begitulah antara ekologi dan ekonomi selalu berhadapan, antara konservasi dan investasi itu selalu berbenturan. Itu kendalanya seperti itu, selalu seperti itu. Saya dapat apa nanam ini, sehingga dianggapnya ini dapat nilai ekonomi enggak gitu kan. Sehingga beberapa kali rekomendasi, kami juga koordinasi dengan saudara-saudara kita di JDK Kehutanan Nganjuk. Beliau mengarahkan teman-teman dari JDK Kehutanan Nganjuk, coba Mas ditanami, didorong untuk melakukan penanaman di tanaman pohon MPTS itu, multi purpose tree gitu kan, sehingga masyarakat juga dapat nilai ekonominya, sehingga tidak cuma bicara soal konservasi tapi juga ada manfaat ekonomi untuk masyarakat. Itu cara-cara dari teman-teman dinas kehutanan begitu. Jadi tetap ya Pak, pasti kendalanya itu soal keseimbangan dari segi ekonomi, ekologi ya Pak. Betul. Ya. Tapi nggak menurunkan semangat Perkawis tentunya Pak dalam berkegiatan. Betul. Nah, nih, Sobat Rimba pasti udah penasaran nih, apa kegiatan unggulan dari Perkawis. Nah, sekarang kita coba tanya langsung ke ketua umumnya, kegiatan unggulannya apa aja nih Pak dari Perkawis? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa lembaga kami fokus di bidang konservasi. Jadi kami melakukan kegiatan konservasi, penanaman tutupan lahan, kemudian selain itu juga kegiatan mata air. Nah, tutupan lahan itu kami melakukan penanaman di sekitar area mata air. Pada tahun 2022, bulan September tahun lalu, 2 tahun lalu, selama 1 bulan kami melakukan ekspedisi mata air. Itu di www.ekspedisimatair.com. Jadi datanya ada di situ, bisa dicek. Nanti 320 mata air kami bergerak, kemudian temuan kami di 13 kecamatan. Kemudian selama 30 hari penuh kami melakukan kegiatan itu. Temuan kami adalah di 320 mata air itu 157-nya itu berada dalam kondisi kritis gitu kan. Nah, sehingga kami melakukan rekomendasi kegiatan itu, kami beri judul adalah menemukan, kemudian memulihkan, dan kemudian melestarikan. Jadi 3 poin itu. Pertama, kami menemukan dulu, melakukan pendataan 320, kemudian kami ikut memulihkan itu dalam artian melakukan penanaman di areal itu, kemudian setelah pemulihan, kemudian pelestarian. Kami juga mendorong masyarakat untuk peduli di sekitar area mata air itu, untuk ikut menjaga begitu. Nah, banyak cerita-cerita seru ketika kami melakukan ekspedisi itu, bahwa ada tradisi masyarakat kita di Nganjuk itu, mereka mandi di air tempuran begitu. Jadi tempuran sungai, 3 sungai mata air, 3 sumber mata air itu dijadikan satu, kemudian mereka mandi di situ. Mereka mandi di 3 tempuran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk awet muda. Kemudian tujuannya adalah menyembuhkan segala penyakit. Ini adalah hubungannya antara konteks sakral dengan konteks kemudian rasional. Jadi antara sakral dan rasional. Konteks sakralnya adalah tempuran itu menjadi satu kepercayaan masyarakat kita. Kalau mandi di air itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Misalnya kalau punya penyakit dalam, kemudian minum di 3 air itu bisa sembuh.
Tapi dalam konteks medis atau dalam konteks rasional, itu ternyata sumber-sumber mata air itu, setiap sumber itu punya keunikan. Mereka membawa material yang dibawa dari dalam tanah, kemudian dikeluarkan di sumber mata air itu kemudian bersatu. Nah, material-material di bawah itu bermacam-macam. Ada kemudian magnesium, kemudian ada natrium klorida, sodium sulfat, kemudian macam-macam. Sehingga itu material itu dibulukan oleh tubuh. Sehingga persepsi masyarakat, oh kalau saya minum air mineral ini, seperti minum air AMDK ini, itu badan kita seger begitu. Nah, cita-cita seperti itu yang kemudian kami sampaikan ke masyarakat, karena spirit kami adalah literasi untuk lestari, karena memberikan pemahaman ke masyarakat itu harus diberikan literasi dulu, sehingga ini perlunya apa sih kok seperti itu, sehingga masyarakat akhirnya ikut peduli. Tuh, nah, akhirnya mau mereka, oh ya ternyata ini bukan hal yang kemudian mistis begitu, bukan hal yang kok, tapi memang benar rasional begitu kira-kira. Mungkin begitu, Mbak. Jadi temuan kami setelah melakukan pendataan, kemudian kami menemukan sumber mata air, kami melakukan pemulihan, kemudian kami ikut melestarikan. Ada 3 sumber mata air yang kemudian kami fokus di tahun ini, di 2 tahun terakhir ini, 2023 kemarin itu di Blongkong, kemudian di Bajulan, termasuk di Sumber Pelawon dengan teman-teman Fikus. Kami juga melakukan penanaman di sana, sehingga gerakan ini kami harapkan semakin banyak masyarakat untuk ikut peduli gitu loh, dengan sumber mata air ini. Mungkin itu, Mbak. Ekspedisi mata air diikuti sama anggota mana aja? Iya, jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman lembaga lain. Ada kemudian PBI, Forum Peduli Bencana, kemudian ada MBR Duta Wilis, ada kemudian BPBD, kemudian ada Fikus, pusat Fikus di Pelawon itu. Kami melakukan pendataan itu, sehingga kegiatan ini kami harapkan semakin banyak orang peduli, semakin banyak orang ikut lembaga yang kemudian ikut bergerak ini, semakin banyak impact atau dampak yang bisa kita dapat dari kegiatan ini. Pecinta alam pasti pada ikut juga. Pasti ya. Iya. Jadi, memang kegiatan kami memang fokusnya di partisipasi. Kami tidak pernah memberikan apa-apa, tapi ayo kita bareng-bareng bersama-sama menggalang partisipasi masyarakat. Gitu. Biasanya pemanfaatan ekspedisi mata air ini mulai terasa nih berarti sama banyak masyarakat, berbagai pihak. Betul. Ya. Terus kalau dari Perkawis sendiri ada nggak sih Pak giat pemberdayaan ke pecinta alam, khususnya yang generasi mudanya itu ada giat pemberdayaan? Ya, kalau anak-anak muda sih memang lebih sukanya karena screen time tinggi ya. Jadi anak muda kan mereka melihatnya di handphone begitu kan. Ya. Nah, banyak kegiatan kita, kami tidak pernah memberikan tidak memberikan apapun di setiap kegiatan. Kami memang tidak pernah memungut dana atau tidak pernah kemudian mengajak memberikan benefit apa, tapi kemudian kami membuat konten, kemudian kami publikasi di Instagram, kemudian kami viralkan di Facebook, kemudian di WhatsApp begitu kan. Mereka kemudian berbondong-bondong ikut datang gitu. Nah, kegiatan ini kemudian kami beri tanda bahwa ternyata literasi itu perlu, literasi untuk lestari begitu. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, oh ternyata di sebelah saya itu sumber airnya kritis. Oh ternyata Gunung Wilis itu sumber air begitu kan. Oh ternyata Gunung Wilis itu adalah selama ini memberikan banyak hal ke kita gitu. Nah di Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu gitu. Nah kemudian kami ngajak anak-anak muda, ayolah kita peduli. Maka kami kenali, peduli dan lindungi. Kita kenal dulu melalui konten, kita kenal dulu melalui informasi-informasi kami sampaikan ke masyarakat. Kemudian setelah mereka kenal, harapan kita mereka juga semakin peduli. Nah kepedulian inilah kemudian mereka ikut kegiatan kami gitu loh. Mereka ikut kegiatan kami gitu. Oh ternyata ini toh, oh ternyata Wilis itu ternyata gunung air, oh ternyata itu tangkapan air, luasnya 50 km bentangnya. Oh ternyata ini adalah gunung purba gitu kan, gunung Pletoisan purba. Jadi gunung gunung purba yang kemudian membawa selama jutaan tahun itu memberikan dampak kepada masyarakat. Anak muda harus berikan informasi seperti itu, sehingga ketika mereka sudah kenal, maka mereka ikut peduli. Nah kalau mereka peduli, kenali, peduli dan lindungi, mereka akan ikut melindungi. Seperti yang kemarin kita lakukan di Sekartaji, kita bersih-bersih gunung, kita ajak, kita lempar ke publik bahwa ini loh, ayo kita bersih gunung. Jadi naik gunung bawa pohon, turun gunung bawa sampah, begitu. Banyak juga yang ikut dari mana-mana gitu, dari Kediri, dari Madiun, mungkin dari Jombang. Mereka yang selama ini mendaki mungkin tidak pernah diajak itu, akhirnya mereka mau ikut. Ayo kita bersama-sama gitu. Nah, seperti ini yang kemudian kami akan gelorakan terus bahwa
literasi untuk lestari. Kami memberikan pemahaman dulu, kemudian kenal dulu, kemudian peduli, lindungi gitu. Jadi terbangun rasa peduli, jadi bertambahlah kolaborasi masyarakat juga. Betul, ya Pak, karena mengajak banyak generasi muda juga di situ ya Pak, kolaborasi masyarakat meningkat. Nah selain itu dari Perkawis kolaborasi dengan masyarakat apalagi Pak kegiatannya? Jadi desa, kami juga mendampingi beberapa desa. Setiap desa itu seringkali kami dampingi untuk melakukan penanaman. Seperti kemarin di Bloko kami juga memberikan pelatihan tentang pertanian rendah emisi. Kami memberikan pelatihan pupuk, argumen kita. Hutan itu tidak perlu dipupuk dengan kimia. Hutan itu cukup dengan pupuk organik saja di sekitar kita. Nah, permasalahannya adalah mereka selama ini mindsetnya adalah kalau pohon tidak dipupuk itu tidak tumbuh gitu. Padahal selama bertahun-tahun sebelum revolusi hijau itu dilakukan tahun 76, kakek-kakek kita tuh tidak pernah memupuk dengan kimia kan begitu. Tapi setelah kemudian ada revolusi hijau, pabrik pupuk dibangun tahun 76, masyarakat kita sudah mulai beralih ke kimia. Nah ini yang kemudian mau kita kembalikan ke awal dulu, ke apa yang kemudian menjadi kearifan lokal masyarakat kita, kakek-kakek kita dulu, bahwa ayo kita kembali ke alam, back to nature gitu kan, bahwa bahan-bahan di sekitar kita bisa kita jadikan nutrisi untuk tanaman. Nutrisi untuk tanaman, kemudian tidak perlulah hutan itu kemudian dipupuk dengan menggunakan, mohon maaf, nitrogen misalnya atau urea misalnya, tidak perlu gitu loh. Tapi dengan bahan-bahan di sekitar kita itu bisa kita olah kemudian kita manfaatkan. Misalnya kalau pohon butuh nitrogen misalnya, bahan di sekitar kita misalnya pohon daun terbesi itu juga nitrogennya juga tinggi begitu. Nah bahan di sekitar kita ini kemudian kita olah, kemudian kita berikan lagi ke pohon yang mau kita tanam, ya akhirnya jadi nutrisi gitu. Nah pendampingan ini kami lakukan di beberapa desa, kemarin juga di Patian, kemudian di Blongko, kemudian kami juga mendampingi di Bajulan untuk kegiatan penanaman begitu. Nah yang terbaru ini kami mendampingi Kelurahan Bogo di Nganjuk, karena Kelurahan Bogo itu di kota, sehingga kami tidak melakukan kegiatan tanaman, tapi kami memberikan edukasi kepada warga. Rekomendasi kami adalah menanam puring begitu. Jadi 3 lokus ini kemudian berbeda. Kalau di wilayah gunung itu kami memberikan penanaman tutupan lahan, kalau di wilayah bawah itu kami memberikan pertanian rendah emisi. Kalau di bawah kami melakukan edukasi tentang menanam puring di pinggir jalan dengan bank sampah gitu. Nah, memang ini adalah satu paket yang memang kami buat supaya kita punya role model. Kalau di wilayah desa yang di tengah kota itu apa yang harus kita lakukan, kalau wilayah desa yang di bawah itu apa yang harus kita lakukan, pertanian rendah emisi. Kalau yang di gunung itu menambah tutupan lahan. Jadi memang seperti itu kegiatan kita. Itu masih dengan pemerintah juga berarti ya? Yang terutama dengan Dinas Kehutanan yang selama ini support kita, dengan teman-teman di CDK Nganjuk yang selama ini selalu mensupport kita, termasuk kegiatan mata air, kemudian kegiatan penanganan kritis di forum rehabilitasi mata air, di forum penali hati. Kami juga terus berkontribusi, terus bersupport begitu, mendukung, termasuk kemarin juga beberapa kali kegiatan juga mendapat support dari teman-teman di CDK Nganjuk gitu kira-kira. Luar biasa banget teman-teman kolaborasinya Perkawis sama masyarakat sama pemerintah nih, udah luas banget, sudah banyak, dan tentunya perlu nih inovasi buat kegiatan kedepannya supaya makin membangun semangat masyarakat ya Pak tentunya. Nah Pak Tovan, setelah berkiprah mulai dari tahun 2020 nih Perkawis punya inovasi apa aja Pak? Ya, Pak, jadi inovasi kita seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kita menggalang partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan konservasi gitu. Jadi karena semakin banyak harapan kami, semakin banyak orang yang ikut terlibat, maka tujuan kita juga akan semakin tercapai, karena kader-kader pelestari ini juga harus kita tumbuhkan dari generasi muda. Nah untuk memudahkan itu, karena generasi Z dan generasi milenial ini kemudian sangat aware, sangat akrab dengan IT, maka kami membangun satu development dengan startup tanam.net. Jadi tanam.net ini berbasis aplikasi PWA, Progressive Application, yang memang kami buat untuk memudahkan masyarakat, memudahkan anak-anak muda untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan penanaman. Jadi setiap penanaman itu kami harapkan memang mereka juga login di aplikasi kami, kemudian menanam dan difoto.
apa sih kemudian tujuannya untuk aplikasi itu? Sebenarnya untuk mengukur tingkat partisipasi, juga mengukur tingkat jumlah pohon yang ditanam, termasuk jumlah pohon ditanam, kemudian berapa dan serapannya berapa. Nah, terkait serapan karbon ini memang selama 2021 kami sudah melaporkan kegiatan ini melalui dashboardnya Kementerian LHK di srn.kementerianlhk.go.id, kemudian juga di PPRK, perencanaan pembangunan rendah karbon yang kemudian develop oleh Bappenas. Jadi setiap kegiatan kami memang kami laporkan ke kementerian terkait, kementerian lembaga terkait, termasuk di Bappenas, sehingga aksi tanam dimanapun kami selalu melaporkan. Misalnya aksi tanam di sumber air Jajar, kami juga melaporkan di SRN, juga melaporkan di Aksara. Tujuannya untuk apa? Supaya kami berkontribusi terhadap pemerintah dan pemerintah tahu kegiatan kami ini adalah ikut mendorong target pemerintah dalam penurunan emisi karbon di tahun 2030 sampai 5%. Jadi 5 derajat. Jadi kemudian kenapa kemudian kami menggalang partisipasi ini, supaya anak muda itu juga semakin tahu bahwa ternyata kalau saya nanam term besi ini serapannya adalah 25 ton per hektar per tahun begitu, sehingga semakin banyak tanaman yang ditanam itu mereka juga ikut berkontribusi terhadap penurunan karbon ini, penurunan suhu ini, karena dari 10 tahun terakhir suhu udara di Indonesia terus meningkat, termasuk di Kabupaten Nganjuk, kemudian di Selingkar-Wilis. Padahal hutan di Selingkar-Wilis ini sangat luas, tapi terus terjadi deforestasi dan kemudian harus diimbangi. Sebanyak mungkin kami mengharap anak muda melakukan penanaman, melakukan aksi tanam di tempatnya masing-masing, jadi ditanam di rumahnya. Intinya kami mengajak anak muda untuk menanamlah, kita menanam, sehingga tanaman itu kemudian difoto, kemudian dimasukkan di aplikasi, sehingga terdapat dengan baik. Itu sih intinya, Mbak Silva. Berarti yang bisa mengakses siapa aja ya Pak? Atau dari Perkawis aja yang bisa mengakses? Siapapun. Jadi siapapun bisa sebenarnya untuk mengakses ditanam itu. Tapi kalau kemudian ikut melaporkan di PPRN dan PPRK dan Aksara SRN, itu harus membuat akun dulu, karena setiap kegiatan itu harus dilaporkan di Kementerian LHK dan Bappenas. Nah, kemarin waktu kami mendapatkan penghargaan di Jakarta terkait Taman Lestari, itu disampaikan sama Bu Menteri, Bu Siti Nurbaya menyampaikan bahwa hari ini semua akan berujung kepada pembangunan. Tapi pembangunan seperti apa? Pembangunan yang berkelanjutan, kan begitu. Ketika pembangunan berkelanjutan ini tujuannya apa? Terhadap ramah lingkungan, pembangunan yang rendah karbon. Maka di PPRK itu namanya adalah perencanaan pembangunan rendah karbon. Itu bisa dilaporkan di ppRK.bappenas.go.id. Kalau di sertifikat registry itu di srn.menlhk.go.id. Jadi setiap laporan itu kami laporkan, sehingga negara tahu, pemerintah tahu bahwa kita juga ikut berkontribusi dalam penurunan suhu di Indonesia gitu. Cara aksesnya itu gimana Pak? Kalau ditanam di TANM, Tengku Alpha Nancy Meta.net, jadi tinggal dibuka saja, kemudian login sebagai pengguna, kemudian di situ bisa milih tanaman apa yang bisa kita tanam. Nah, di aplikasi itu juga bisa dilihat khasiatnya apa tanaman itu, kemudian apa manfaatnya untuk apa, terus kemudian ada taksonominya, ada genus, spesies, kemudian ordo, kelas dan sebagainya, sehingga masyarakat juga tahu ternyata jenisnya ini ada berapa fikus, ada 18 jenis fikus misalnya. Jadi mereka tahu jenis-jenis tanaman itu apa saja, kan begitu. Jadi bisa diakses siapa saja dan diakses dengan mudah ya Pak? Ya, bisa diakses dengan mudah, sehingga mereka juga mendapatkan informasi yang cukup. Karena saya pikir anak muda, kenapa harus anak muda harus ikut berkontribusi terhadap ini, karena mereka yang adaptif terhadap satu informasi adalah anak muda, kan gitu. Ketika mereka adaptif terhadap satu inovasi, maka cenderung mau untuk berubah, mau ikut bersama-sama menjadi agen perubahan, gitu kira-kira. Jadi terus sejauh ini apa Pak dampaknya dari inovasi tersebut? Jadi semakin banyak pohon yang ditanam, kemudian semakin banyak data yang kemudian kami kolek, ternyata masyarakat banyak yang ikut tanam, termasuk kegiatan-kegiatan kami. Dan beberapa tahun terakhir kami juga disupport oleh CSR, Corporate Social Responsibility dari PT Perum Jasa Tirta. Mereka juga meminta data kami untuk Anda kemarin nanam di mana saja gitu, kemudian titiknya di mana, itu juga kami laporkan.
Selain itu kami juga melakukan di aksara tadi. Tujuannya untuk apa? Supaya kita sinkronisasi bahwa kegiatan itu tidak tumpang tindih. Kenapa kemudian kami fokus di kegiatan itu, sehingga ketika kami lokus di satu titik, pemerintah tidak perlu turun. Pemerintah turun di tempat lain misalnya, mereka tinggal menanam di tempat lain. Sehingga sinkronisasi kelembagaan ini kolaborasi kalau dalam bahasa anak muda, tapi kalau dalam bahasa orang tua dulu kan gotong royong begitu kan. Jadi kalau anak muda bahasanya kolaborasi, maka kita juga berkolaborasi pentahelix, termasuk pemerintah, kemudian usaha, kemudian media, dan kemudian NGO. Harapan kita semakin banyak kemudian kita berkontribusi, pemerintah juga ikut mendukung kami, ikut memetakan masalah, dan kemudian ikut mensolusikan. Itu semakin banyak dampak yang kemudian kita berikan ke masyarakat, begitu kira-kira. Luar biasa banget ya inovasi yang sudah dilakukan oleh Perkawis ini, keren banget. Tapi yang pada intinya kesimpulannya adalah kami bergerak kemudian dengan apa yang kemudian kami lakukan, dengan resource yang kami lakukan, karena setiap kegiatan itu pasti juga punya bidang masing-masing. Nah intinya adalah tetap berkolaborasi. Apa yang disampaikan Bu Menteri kemarin juga terkait bagaimana tujuan pembangunan kita ke depan, bahwa Indonesia punya target penurunan emisi karbon di tahun 2045 itu adalah net sink, jadi karbon full net sink, jadi penurunan karbon di tahun 2045, sehingga kita ini punya kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa sih kemudian kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain? Adalah hutan lindung, hutan tropis basah yang kemudian dimiliki Indonesia ini dengan cahaya mulai jam 6 pagi sampai kemudian jam 6 sore itu selalu disiangi matahari, sehingga ini harus kita jaga. Nah negara-negara lain tidak punya itu, sehingga ini adalah kearifan lokal satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia yang harusnya berkontribusi terhadap global begitu. Jadi semakin banyak hutan yang kita tanam, kemudian kita juga berkontribusi secara global untuk menurunkan suhu di internasional dunia. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun kita lakukan, itu ternyata berdampak untuk dunia. Karena pesannya beliau adalah apapun pembangunan yang dilakukan pasti bertumbuh pada ekonomi, tujuannya pada ekonomi. Tapi jangan sampai lupakan bahwa pembangunan ini tidak mengesampingkan fungsi lingkungan, tidak mengesampingkan fungsi ekologi, sehingga tetap harus berkelanjutan. Begitu pesan Bu Menteri. Nah itu pesan itu kami tangkap. Kemudian hari ini ingin kami sampaikan ke generasi muda adalah tanamlah pohon sebanyak-banyaknya. Sebisa mungkin Anda tanam satu pohon saja di rumah. Kenapa? Karena pohon itu adalah mesin. Pohon itu adalah mesin gratis yang mengubah karbon menjadi oksigen. Jadi mesin ini adalah pohon ini adalah mesin-mesin kita yang kemudian mengubah karbon kemudian untuk oksigen yang kita hirup. Minimal tanam satu pohon di rumah kalian, dan oksigennya untuk kalian dan untuk keluarga kalian. Itu pesannya kira-kira. Luar biasa. Pesan langsung dari Perkawis untuk sobat Rimba semua, tanam, dan jangan lupa tadi literasi untuk lestari. Ya, Pak Topan, teman-teman Sobat Rimba ini pengen tahu nih penghargaan apa aja yang didapat Perkawis khususnya di tahun 2024 ini. Ya, jadi selama 4 tahun kita berkontribusi terhadap perubahan iklim, aksi tangkap dan mitigasi perubahan iklim. Kemarin tahun 2024 kami mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian LHK untuk kategori Wana Lestari tingkat nasional untuk kategori pencinta alam. Jadi yang seperti ini adalah apresiasi dari Kementerian LHK yang kemudian diberikan kepada pelestari kawasan Wilis terkait kiprah dan kontribusinya terhadap upaya aksi mitigasi perubahan iklim itu. Mbak Jepang. Juara satu tingkat nasional. Tingkat nasional loh Pak, hebat. Terus ada juga ya, oh ini tingkat provinsi sama kategori pecinta alam juga. Hebat Pak, keren loh Pak, udah dapat sampai tingkat nasional. Selamat ya Pak. Ya Pak Topan beserta teman-teman Perkawis sudah berkiprah selama 4 tahun kurang lebih ya Pak, sudah berinovasi dengan segala kegiatannya. Bisa disampaikan Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Rimba dimanapun berada? Ya, terima kasih. Pesan-pesan buat teman-teman Sobat Rimba, selama ini kan anak muda itu seidentik dengan suka-suka, kemudian bergembira, kemudian touring kemana-mana, itu menjadi penikmat alam. Jadi
kami membagi tiga klasifikasi, bahwa ada penikmat, kemudian ada pecinta, dan kemudian pelestari. Ketika anak muda hari ini kemudian traveling kemana-mana, mereka menjadi penikmat, hanya menikmati, oh ternyata indah sekali, oh ternyata gunungnya hijau. Tapi kondisi hari ini ketika melihat hutan gundul, kemudian melihat cuacanya panas, kemudian sumber mata air mati, maka kemudian kita harus menjadi pecinta alam. Pecinta alam itu apa sih? Teman-teman PA misalnya kayak kami menjadi kategori pecinta alam. Kami selalu naik gunung, kemudian ikut menanam kan begitu. Nah, yang ketiga adalah pelestari. Nah, harapan kami semua insan ini menjadi pelestari alam, ikut menjaga alam dengan kontribusi masing-masing. Sedikit mungkin lah mereka mau menjaga alam. Jadi tidak hanya menjadi penikmat alam, tapi juga ingin menjadi pecinta alam, kemudian menjadi pelestari alam begitu. Semakin banyak orang menjadi pelestari, maka bumi kita juga akan semakin lestari gitu kira-kira. Seperti salam kita ya, salam lestari. Jadi Sobat Rimba ingat ya, jangan cuma jadi penikmat, tapi harus juga jadi pecinta, bahkan jadi pelestari ya. Baik, luar biasa sekali Pak Novan. Terima kasih pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat kita semua Pak. Makasih sudah mau hadir di podcast kita hari ini ya Pak. Sukses selalu. Sama-sama. Oke, terima kasih Sobat Rimba sudah menyaksikan podcast Cerita Angin episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Semoga kebaikan-kebaikan dari hutan kali ini dapat menginspirasi seluruh Sobat Rimba dimanapun berada. Salam lestari.